Ya Waktu udah. akan berjalan ketika tadi berbicara. Oke. Saya sebentar nih timer. Mulai dari awal aja. Dah lanjut. We start from the beginning, oke? Oke, Uhti Natal siap-siap ya. Ini aku dulu. Nah, jadi untuk pertanyaannya siapa namanya? Tadi soal mendatangi neraka. Nah, ini ya mendatangi neraka. Cuma kenapa yang bagian sininya dipotong? Kemudian kami akan menyelamatkan. Duh, jadi keselamatan Islam itu di dunia dan juga di akhirat. Nggak ada orang Islam selain Yesus. Nah, ini Yesus di sini. Matius 7:21 lah ya. Ini udah apa ya? Ini adalah kelemahan dari kekristenan. Bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi setengah orang Kristen itu akan masuk neraka dan gak bisa keluar lagi kalau udah masuk neraka. Jangan jualan keselamatan ke dalam Islam. Gak bisa Bu Uti dan John ya. Lalu kemudian soal konteks-konteks, Bu Uti ngejelasin konteks Bu Uti. Islam dan Yesus itu nggak ngerti konteks yang dimaksud sama Bu Uti. Nggak ngerti Yesus sama Islam itu, serius. Jadi jangan sok lebih pintar daripada Yesus lah Bu Uti. Sama ini juga ya. Allah ini yang tadi yang aku dibilang tuh bohong. Ini Wahyu 3:12, perhatikan ini Wahyu 3:12. Ini kan TB, kalau TB kan di sini Allahku tuh. Ini juga Wahyu 3 nomor 2. Di sini kan Allahku tuh kalau TB, tuh Allahku. Nah, gua nggak mau pakai TB, gua pengen pakai TL. Nah, kalau TL apa? Pemandangan Tuhanku. Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Wahyu 3 nomor 2 gitu. Yesus punya Tuhan. Mau gimana? Mau dibantah? Kok menyembah sesuatu yang punya Tuhan? Sama ini juga ya, firman menjadi daging. Buti coba dong dipikirin, kok bisa-bisanya firman yang adalah Allah ini takluk kepada daging gitu kan? Bukannya di dalam Ulangan dan juga di dalam Keluaran Tuhan udah bilang, kalau yang lihat dia pasti mati. Ini kok dagingnya nggak mati? Coba dipikirin dong, kalau itu Tuhan, kenapa nggak mati itu si daging? Berarti apa? Lagi-lagi Tuhannya kalah. Itu Buti. Sama ini juga ya, Ukti Natalia kan itu sudah di tangan Yesus kan, sudah dibaptis loh. Kok bisa-bisanya Tuhannya Kristen ini kalah sama Islam? Itu harusnya dijawab Buti. Ngapain menuhankan sesuatu yang kalah terus gitu loh? Sama kematian kalah, sama Islam kalah, sama apa lagi? Terjemahan kalah gitu. Sama daging juga kalah. Ngapain disembah kalau kayak gitu? Silahkan Ukti Natal. Udah itu aja. Oke, makasih Bang Kores. Aku lanjut ya. Nah, ini tadi aku soalnya ngomong kan sempat kepotong tadi ya di room sebelumnya. Jadi ini aku lanjutin aja tadi. Nah, jadi Bu Uti tolong ya disebutkan ya Bu Uti, tolong disebutkan mana pengakuan Yesus kalau Yesus itu adalah Tuhan, karena Bu Uti bilang banyak banget dalilnya. Dan jangan lupa dikembalikan lagi dengan apa yang sudah Tuhan janjikan antara perjanjian Tuhan dan juga Abraham beserta keturunan-keturunan Abraham. Dan juga Bu Uti ya, Bu Uti perlu baca juga di kitabnya Bu Uti, Bilangan 23 ayat 19, di situ dibilang Allah bukanlah manusia. Dan juga Bu Uti seperti pertanyaan yang di awal tadi, Bu Uti kan bilang Natali jadi mualaf gitu ya. Gimana ceritanya dibandingkan gitu, diperdebatkan lah kemualafan Natalia dan juga kemurtatannya Bu Uti, kan seperti itu intinya. Nah, jadi gini Bu Uti, karena di Bilangan 23 ayat 19 di situ juga ada pernyataan bahwa Allah bukanlah manusia. Dan saya pun melihat secara detail gitu loh, gimana Yesus di Matius 21 ayat 18-19
Di situ Yesus tuh manusia banget, bukan 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi di situ Yesus kelaparan. Nah, saat Yesus kelaparan nyamperin pohon ara, dikirain ada buahnya, ternyata di situ Yesus yang ibu sembah sebagai Tuhan, ternyata dia kena prank. Dia nggak tahu ternyata nggak ada buahnya, udah kelaparan. Ternyata juga dia nggak bisa makan di situ karena dia kirain ada buah, ternyata nggak ada. Nah, jadi itulah salah satu ya Bu Uti dari sekian banyak alasan yang membuat saya berpikir ini memang 100% manusia, tidak ada 100% ketuhanannya sama sekali di situ. Jadi sudah jelas saya tidak mau berdoa kepada Tuhan yang tidak maha tahu, karena kalau saya lagi punya masalah berdoa kepada Tuhan yang tidak maha tahu, bisa-bisa saya akan terjerumus. Nah, dan di saat saya kalau kelaparan, saya juga berdoa kepada Tuhan yang juga sedang kelaparan. Nanti saya mau makannya seperti apa? Masa saya rebutan makanan sama Tuhan? Masa saya pergi bareng makan sama Tuhan? Gitu kan nggak mungkin ya. Jadi itu alasan-alasan saya, sedikit alasan seperti itu Bu Uti. Nah, jadi sangat jelas sekali sebenarnya kalau di sini kita mau jujur dengan apa yang tertulis di Bible, ya sudah, tinggal diikuti saja. Maka otak dan kenyataan juga nggak akan membuat kontradiksi gitu loh. Jadi tinggal silakan dijawab Bu Uti, mana dalilnya Yesus mengaku adalah Tuhan. Oke, waktu habis. Mau Selanjutnya ganti Koko timer, sudah Mak? bisa. Iya, Bisa. udah bisa Sebentar ya. saya ini dulu. Waktu 6 menit. Sebentar, untuk saya kedua on cam narasumber. dulu. Oke, Mohon. ini dimulai dari sekarang. Pihak Kristen silakan. Ya, saya dulu Ya, ya. Kristen silakan. Jadi saya dulu ya. Jadi istilahnya muter-muter ya kan, kamu sendiri yang saya bilang kalian itu yang kena masuk jebakan. Kalian memakai Yohanes 10 ayat 28 ya, dan aku memberikan hidup yang kekal. Saya udah kasih tahu pemberi hidup yang kekal di tempat Anda itu Allah semata, nggak ada yang lain. Lalu kan saya udah bilang, kenapa kalian mengatakan yang di sana boleh Tuhan, yang di sini enggak? Yesus kan mengatakan sama kamu, Natali, kalau kamu nggak percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, kata Yesus. Ya, pekerjaan itu apa? Nah, ini pernyataan Yesus langsung. Dia memberikan hidup yang kekal. Iya kan? Hidup yang kekal itu bukan kelasnya manusia. Itu yang harus Anda ketahui, pakai dong logikanya. Makanya aku bilang, ya makanya kenapa bisa kamu jadiin mualaf. Terlubung itu belum dibuka di matamu, jelas-jelas dipandang mata itu. Ya, Yesus memberikan hidup yang kekal, kamu masih nanya gitu loh. Ya, nih ada lagi nih ya. Allah mengatakan gini ya. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka, karena sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah, katanya kan. Dia maha mendengar, maha mengetahui, iya kan? Ya, dia maha mendengar, maha mengetahui, dia katakan gitu ya. Nah, kamu bandingkan di dalam Matius 24 ayat 30, Matius 28 ayat 18, Markus. Ya, Yesus itu mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di bumi maupun di sorga. Tempat kamu nih jelas dikatakan nih ya. Segala kekuasaan itu adalah milik Allah nih, Yunus 65, baca deh. Dan janganlah engkau Muhammad sedih atas perkataan mereka, sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di bumi maupun di sorga. Lalu Yesus di dalam Yohanes 17 itu yang kalian gadang-gadangkan, segala milikmu adalah milikku, kata Yesus. Ya masa di sana Tuhan, sini kagak boleh gitu loh. Masa kamu masih bertanya? Bahkan Yesus tadi di dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa, dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Lalu apa dia ngaku? Aku dan Bapa adalah satu. Masa kamu mengatakan yang begini bukan ngaku Tuhan? Nah, lalu ya, Anda mengatakan bahwa Anda akan diselamatkan dari neraka kekal. Itu kontradiksi seperti yang saya baca di sini. Al-Kahfi 2 sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Pertanyaan saya, bagaimana ada ayat kontradiksi begini? Ketika sudah di neraka kekal itu nggak bisa pindah-pindah. Ya kan, ketika di sorga ya dia kekal, nggak pindah-pindah. Ya, itu pertanyaan saya. Kamu harus jawab. Bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui bahwa yang dia katakan bahwa ya telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedangkan Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, gitu kan? Itu bukan perkataan Yesus, ya. Lagi yang bukan perkataan Yesus, itu perkataan Musa, ya, untuk bangsa Israel. Ya, Yesus itu Tuhan. Itu sudah berapa tuh saya kasih tuh? Dari kitab Anda sendiri. Kitab Anda sendiri ini otoritas Tuhan lah. Kenapa Yesus sama persis? Bahkan dikatakan gini ya. Ya, bahwa Allah katanya, ya, dia akan membangkitkan orang dari dalam kubur, katanya, kan, membangkitkan orang mati. Dan Yesus mengatakan yang berkuasa membangkitkan orang mati itu adalah dia. 5 kali di dalam Alkitab dia mengatakan, dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39, 40 Anda baca itu. Ya, jadi jangan nanya mana Yesus mengaku Tuhan. Ya, lihat aja di kitab Anda sendiri. Kuasa keilahian di tempat Anda itu Yesus yang punya. Buset dah, gitu ya. Silakan Pak Peter. Silakan Pak. Kemarin Pak John. itu, ya. Jadi kemarin itu si mualaf ini, si Natalia ini bertanya, saya tanya kepada dia, siapa juru selamatmu? Saya tanya kepada Natalia. Dia bilang semua nabi itu membawa juru selamat, membawa keselamatan. Di mana tolong tunjukkan ayat satu aja perkataan salah satu nabi yang mengatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam diri dia. Kau tunjukkan dulu. Karena keselamatan itu datang dari Tuhan, ya. Bukan dari manusia. Keselamatan itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Ketika saya tanyakan kepada Natalia kemarin, dia tidak bisa menunjukkan ayatnya. Dia balik-balik kembali kepada Alkitab. Dia mengatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Loh, ini yang menjadi suatu hal yang menggelitik hati saya. Kenapa dia meninggalkan juru selamat kalau dia percaya Yesus juru selamat? Nah, di sini yang membuat saya sedikit tergelitik dengan pernyataan dia. Jadi dia menyatakan juru selamat itu hanya Yesus, tetapi dia meninggalkan sang juru selamat itu sendiri. Jadi ya, kita kembali menggunakan akal pikiran hati karena manusia diberi akal pikiran oleh Tuhan untuk berpikir supaya smart, cerdas. Oke? Dilanjut. Ya, waktu habis. Silakan untuk saudara Muslim untuk menjawab dari Bu Uti dan Pak John Peter. Bang Kore siap? Oke, Ukti Khadijah aku dulu ya. Oke, 3, 2, 1 silakan dimulai. Ya, jadi ini tunggu dulu kok jadi kenapa nih pencet-pencet. Nah, di sini ya kita lihat di mana ada juru selamat. Nabi berkata ya ini. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang juru selamat namanya Ehud. Dar. Terus di sini juga yang lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang juru selamat bagi orang Israel namanya Otniel. Dar. Apa ini? Pertanyaannya kok mudah sekali buat dijawab. Terus katanya Yesus membangkitkan orang mati. Itu janji-janji nanti, itu janji-janji caleg itu belum kejadian. Gak usah jualan yang belum kejadian. Kita lihat yang sekarang aja. Yesus lu kalah. Mau ngapa-ngapain kalah. Gitu. Ini sekarang kita Al-Kahfi kita lihat di sini. Al-Kahfi ayat 2 sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini bicara sorga. Jadi bukan kontradiksi, tapi Bu Uti mikirnya kontrasepsi. Gitu yang ada. Hahaha. Lanjut. Terus ini segala kekuasaan milik Allah, betul. Nah, tapi kan Yesus diberi kuasa.
Itu namanya apa? Tuhan yang diberi kuasa. Itu namanya kaum duafa. Tuhan yang dikasih kuasa oleh Tuhan yang lainnya namanya Tuhan duafa. Tuhan yang kekurangan, jadi harus disedekahkan kekuasaan oleh Tuhan yang maha semesta ini. Kan gitu. Lanjut lagi. Kenapa di Yohanes 10 nomor 28 gak boleh dituhankan? Karena uhti natalnya mu'alafah. Jadi ini Tuhannya kalah sama Islam. Kalau Allah gak pernah ngomong seperti ini, jadi Allah tidak pernah direbut. Nah, kalau ini kan kerebut ini. Seorang tidak akan merebut mereka dari tanganku, hoaks. Karena uhti Natalia sekarang menjadi uhti Khadijah. Itu mu'alaf, berarti sudah direbut. Masa Tuhan maha kerebut? Kan gitu. Itulah jawabannya gitu. Ini gampang banget ini ngejawabnya. Ya udah, pertanyaannya sekarang aku kasih. Tuhan yang benar tidak mungkin dia omong doang atau omdo seperti di Yohanes 1 nomor 49 sampai 50. Di sini Yesus janji kepada Natanael. Dia janjinya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Katanya begitu. Ini sampai tahun 2023 pertalit udah bolak-balik naik itu harganya. Natanael nggak pernah lihat Yesus turun. Nah ini kan omdo. Kalau bukan omdo silahkan dibantah. Thank you. Ukti Natal, tafadhol. Ya, Ukti Natal silakan. Oke, Waktu terus makasih berjalan. Bang Kores. Iya, iya, makasih Bang Kores. Jadi gini ya, tadi udah disampaikan juga ya jawaban-jawabannya dari Bang Kores ya. Sebenarnya juga banyak ya di Kisah Para Rasul juga ada tuh. Musa di situ juga sebagai penyelamat gitu. Cuma karena memang Bang John Peternya itu juga tadi apa yang saya bicarakan berbeda banget dengan yang Bang John sampaikan. Bang John bilang Natali mengakui hanya Yesus juru selamat gitu. Nah, ini udah nggak nyambung lagi nih sama apa yang aku bilang kemarin gitu ya, bahwa semua nabi memang diutus gitu. Semua nabi diutus, utusan-utusan itu membawa kabar-kabar supaya umat-umatnya itu bisa diselamatkan. Jadi seperti itu. Nah, mengenai Bu Uti juga ya, tadi juga udah dijawab sama Bang Kores. Kekuasaan milik Allah, hanya milik Allah. Benar, memang itu benar. Dan juga kenapa masalah dibangkitkan? Yesus itu juga manusia gitu ya. Bahkan kamu Bu Uti juga percaya kan? Bu Uti malahan percaya banget dengan cerita yang dimana Yesus itu disalib gitu kan. Kemudian Bu Uti juga percaya di mana Yesus itu dibangkitkan. Jadi ada sesuatu yang lebih berkuasa untuk membangkitkan Yesus yang Ibu Uti sembah sebagai Tuhan gitu. Dan juga mengenai hakim ya Bu Uti. Bu Uti bisa lihat juga di Yohanes 5 ayat 30. Di situ Yesus bilang, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini Yesus mau ngapa-ngapain juga dia harus mendengarkan dulu dari apa? Dari ada yang lebih tinggi lagi yang sudah mengutus dia, dari Allah yang sudah mengutus dia. Coba Bu Uti baca ayatnya, Yohanes 5 ayat 30. Jadi nggak usah keluar-keluar kepedean karena Yesus itu bisa menghakimi, Yesus itu membangkitkan atau apa gitu. Karena udah nyata di Bible sendiri, di situ Yesus bangkit, tapi Yesus sendiri masih membutuhkan sosok untuk bisa membangkitkan dia. Dan untuk mengadili pun, untuk menghakimi, Yesus juga masih membutuhkan sosok di mana dia harus bisa nurut sama apa yang kehendak dari sosok yang mengutus dia, yaitu Tuhannya sendiri yang sudah mengutus Yesus. Jadi tolong dibedakan Bu, dan kembali ke Yohanes tadi ya, Yohanes 16 ayat 13 ya di situ, bahwa yang mengutus dan diutus itu berbeda Bu. Jadi cukup itu dulu. Cakep banget ini. Silakan dari Sakti. Kristen untuk menjawab selanjutnya. jadi Silakan ini ya, Buti. asal comot 3, 2, ayat ya 1. psikologi ya sebentar. Ya, jadi asal comot ayat psikologi yang kedengarannya ada mirip-miripnya, ada nyambung-nyambungnya gitu kan. Kamu baca dulu deh ya konteksnya biar nanti aku terangin lagi ya mengenai juru selamat untuk siapa tuh tadi tuh. Elul apa siapa itu ya, Musa itu. Tolong baca lagi deh ya, ceritakan ke saya. Sepertinya harus ke sekolah minggu dulu ya. Juru selamat di situ apa dulu gitu kan. Ya, kamu lihat dulu ya.
Lalu kalau di tempat kami ya Allah itu memang dia penebus ya, Tuhan itu memang penebus. Nah, yang kalian ribut-ributkan bahwa Yesus kan saya udah kasih tahu tadi ya. Yesus itu memiliki kuasa di tempat Anda. Bahkan ya dikatakan bahwa Allah itu dialah yang akan membangkitkan orang dari dalam kubur. Nah, ini yang namanya hoax gitu loh. Kamu mengatakan tempat saya cuma ngeprank ya, cuma ngaku-ngaku doang. Enggak, Yesus nggak ngaku-ngaku ya. Karena memang dia sendirilah yang dia itu satu-satunya di muka bumi ini yang nggak ada kuburannya. Dia bisa membangkitkan orang mati ya kan di dalam Yohanes 6 ayat 39 ya. Saya bukakan ya, Yohanes 6 ayat 39 nih ya. Yohanes 6 kalau itu dimatiin dulu Pak. Nanti cuma habis buat baik itu ya. Sebentar Pak, tolong dimatikan. Tolong dimatikan. Tolong dimatikan. Ya, sebentar ya. Nih ya. Yohanes 6 ayat 39. Nih ya. Dia katakan begini. Sebab itu nih ya dikatakan dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, kehendak Bapa adalah memberikan hidup yang kekal kepada Yesus, memberikan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu ada di dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus Kristuslah yang membangkitkan orang pada akhir zaman. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, ya kan, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri mengatakan, percaya dengan Dia kamu selamat, nggak percaya kamu dilempar ke neraka. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, Allah mengatakan Dia itu akan membangkitkan orang dari dalam kubur. Nah, tetapi ini kan bagaimana cara Dia membangkitkan orang dalam kubur? Ya, Nabi Muhammad setidak-tidaknya Dia memberikan kuasa kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan ucapannya gitu loh. Tetapi kan ucapannya nggak terbukti gitu kan? Ya kan? Dan ini ya, dia di dalam Al-Hajj 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur, katanya. Tapi mana dia? Nabi Muhammad bahkan nggak bisa membangkitkan orang mati ya. Kalau dia mendapat mujizat ya, mujizat untuk Nabi Muhammad membuktikannya aja nggak ada. Apalagi Allah gitu kan. Tetapi Yesus jelas ini pasti terjadi karena Dialah satu-satunya yang bangkit dari kubur, karena Dialah satu-satunya yang membangkitkan orang mati. Lalu Anda mengatakan bahwa Dia menerima kuasa. Lalu Yesus mengatakan yang Dia terima kuasa itu ada dalam dirinya sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu kan kehendaknya. Bapalah yang berkehendak untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu Dia melaksanakan kehendaknya dengan mengutus firman-Nya. Firman yang ada di dalam dirinya sendiri, ya kan? Datang menjadi manusia. Itu saja masalahnya. Ketika Dia menjadi manusia, di dalam Galatia 2 dikatakan Dia mengambil, ya mengosongkan dirinya dalam keilahiannya, Dia mengosongkan diri, menempatkan diri sebagai manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Itu saja masalahnya ya. Jadi ketika Anda mengatakan mana dia ngaku Tuhan, ngaku semua. Ya, kedaulatan Allahmu itu Yesus yang punya. Bahkan Yesus mengatakan tadi ya di dalam Yohanes 5 ayat 30 ya. Anda baca itu ya, mana Yohanes 5 ayat 30 bilang apa lagi tuh ya? Yohanes 5 ayat 30. Nih ya, dia mengatakan ya. Ayat 30. Ya, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakiman itu adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, balik lagi. Inilah kehendak Bapakku. Iya kan, memang Bapa yang berkehendak. Ya, contohnya kayak saya gini aja. Saya mau ngambil duit, saya mau makan bakso. Lalu saya memerintahkan kehendak saya itu, saya mau di kepala saya ini pengen makan bakso. Lalu saya memerintahkan tangan saya untuk ngambil duitnya. Ya seperti itu, ya tangan saya adalah tangan saya, kehendak Bapa, kehendak saya adalah saya gitu loh. Ya Yesus itu kan firman-Nya Bapa. Susah-susah amat Anda ya. Makanya saya nggak bingung Natali, kenapa kamu jadi orang terhilang seperti ini, iya kan? Karena kamu nggak ngerti sama sekali bahwa Yesus bukan Tuhan.
Ya, dia mengatakan gini ya, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, sekarang kehendak dia yang mengutus aku, apa kata Yesus? Aku datang dan keluar dari Bapa. Dia itu firman-Nya Bapa. Yohanes 17 ayat 5, sebelum dia datang sebagai utusan, dia ada dalam dirinya Bapa itu sendiri. Karena Bapa kami itu roh, tentu saja firman-Nya juga roh, hidup gitu loh. Bukan cuma perkataan-perkataan yang kalian sangka gitu loh. Ya, inilah yang kamu tidak mengerti sehingga kamu sesat jadinya. Ya, silakan Pak Peter. Silakan Pak Peter. Jadi intinya kemarin itu memang ketika saya berdiskusi dengan Natalia, kemudian saya ingin mengetahui kemampuan dia tentang Alkitab sehingga dia kabur dan melarikan diri dari juru selamatnya. Itu saya perhatikan. Ternyata ketika saya bertanya, Sister Natalia ini merasa ketakutan sehingga dia meng-kick saya. Karena apa? Karena yang dipahaminya tentang apa yang dipelajari dari Alkitab itu ternyata masih minim. Jadi wajar ketika dia mengambil pilihan untuk menjadi seorang mu'alaf, itu saya maklumi. Karena kemampuan dia membaca tentang isi Alkitab itu ternyata hanya sebatas minimal. Seperti anak sekolah minggu. Jadi ketika dia meyakini Yesus adalah nabi, itu memang saya rasa wajar. Karena dia tidak paham betul tentang apa yang dia baca di dalam Alkitab yang seharusnya menjadi keselamatan di dalam hidupnya. Tetapi itu adalah pilihan Natalia, itu semua adalah haknya, kita serahkan semuanya kepada Natalia. Berhubung karena waktu, lanjut. Ya, waktu habis, silakan untuk Muslim menjawab. Sebelum berlanjut, Ya, ini apa namanya, berfokus pada timer. Bu Uti, kita waktu sudah 6, jadi biarkan waktu tetap berjalan, akan dihentikan kecuali ada kendala teknis. Itu aja, fokus timernya. Ya. oke. Saya minta maaf ya. Ya, siap, lanjut. Ayo, untuk Yam. Bang Kores, itu tadi siap ya. 3, Siap. 2, 1, silakan dimulai. Ya, jadi ditanya oleh Bu Uti bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang yang itu udah ditanya oleh kafir-kafir Quraisy terdahulu. Jadi memang nenek moyangnya Bu Uti sudah bertanya yang seperti itu. Lalu Rasulullah menjawab bagaimana? Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati? Berilah perumpamaan hal itu pada makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah kamu pernah melewati lembah tempat keluargamu yang tandus itu? Ia menjawab, ya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kemudian kamu melewatinya lagi di lain waktu yang ternyata tampak hijau lagi subur. Ia menjawab, ya benar. Rasulullah berkata, demikian pula Allah menghidupkan orang-orang mati. Itulah tanda kekuasaannya pada makhluknya. Itu perkara mudah, Bu Uti, bagi Allah kami. Tanpa perlu ada kehendak Bapa di sorga. Dan siapa itu Bapa kita nggak pernah ngerti karena nggak pernah tahu itu namanya siapa. Allah Tuhan kami sudah menjelaskannya melalui nabinya yang rahmatan lil alamin. Gampang jawabnya ini. Berikutnya, tapi kok kenapa kekristenan ini belum pernah menjawab apa yang ditanyakan Ukhti Natalia ya? Mana gitu loh, mana itu dalil Yesus itu Tuhan atau enggak dalil Yesus itu menyuruh untuk menyembah anak Allah gitu. Kalau enggak ada ya udahlah, kalian semua Tuhannya pelantikan itu. Berikutnya soal membangkitkan orang pada akhir zaman, itu kan apa ya jatuhnya Yesus banyak omong doangnya. Kenapa? Karena ketika orang-orang kudus dibangkitkan di Yerusalem, orang-orang Yahudi sama orang-orang Romawi nggak pernah ngomong itu pernah terjadi. Itu cuma dongeng-dongeng Yunani belaka itu. Gitu. Terus lanjut lagi soal tiap Yesus mau ngapa-ngapain kehendak Bapa. Tiap Yesus mau ngapa-ngapain kehendak Bapa. Ya kalau begitu kan Yesus jatuhnya pembantu ART, yaitu asisten rumah Tuhan. Gitu loh. Harusnya Yesus tuh punya kehendak sendiri untuk membangkitkan, untuk menghakimi. Jangan semuanya kehendak Bapa. Ini Tuhan atau pembantu kan gitu. Lanjut lagi sekarang. Perhatikan Tuhan yang benar itu seperti apa? Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, al-hayyu, yang tidak mati, la yamutu. Sekarang kita lihat apakah Yesus tidak mati? Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup, aku telah mati. Selamat datang di kebenaran. Yesus bukan Tuhan karena mati. Kan gitu. Terus tadi soalnya ditanya lagi soal ini ya.
keselamatan. Nih lihat, ini ada di Hakim 3 nomor 9. Di sini Otniel, perhatikan. Ini Mowosia. Ini berarti mem faf sin yod lalu ain ya. Mem faf sin yod lalu ain. Di sini juga di Hakim 3 nomor 15. Tuh, Mowosia. Sama ya. Yesaya 43 nomor 11. Jedar Mowosia juga. Jadi memang juru selamat dibangkitkan itu biasa aja, nggak spesial. Ngapain menuhankan yang biasa-biasa gitu. Ini kita lihat di Hakim 3 ya. Ini udah tadi yang 9 tuh. Tuh, ini dibangkitkan seorang juru selamat. 15 juga dibangkitkan seorang juru selamat. Kisah para Apostolos 13 nomor 23. Ini Theos juga. Ini nggak ada spesial-spesialnya. Jangan dijual kepada kami. Ukhti Khadijah, tafadhol. Oke, makasih. Ini ya tadi ya si Bang John Peter dan juga Bu Uti yang memberikan statement katanya karena Natalia memang gak paham Alkitab gitu ya. Ya tolonglah dipahamkan, tunjukkan dalilnya. Mana Yesus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dipahamin dong kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan. Dan kenapa di saat saya bilang Yesus itu nabi, kalian ngeklaim saya ini gak paham apa yang ada di Alkitab, padahal datanya ada. Sebentar saya share. Nah, ini ya Matius sebentar, belum saya simpan ya. Matius 21 ya, ayat 11. Nah, dan banyak orang itu menyambut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, ini salah satu ayat aja sih, masih ada lagi ayatnya. Kalau Yesus itu nabi. Tapi kamu dari tadi aku minta mana ayatnya Yesus itu Tuhan, kok nggak ditunjukin? Nih, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, jadi kalau di sini saya bilang Yesus nabi, terus Anda bilang saya ini nggak paham dengan Alkitab, berarti Alkitab Anda sedang berbohong atau seperti apa gitu ya? Tolong dijelaskan. Dan juga tolong konsisten juga ya dengan pertanyaan saya. Tadi di awal berkali-kali saya tanya, tolong tunjukkan mana buktinya. Jadi bukan pakai asumsi, bukan muter-muter. Kalau Bu Uti bilang saya comot-comot Alkitab, ya udah Bu Uti tolong tunjukkan mana satu ayat aja. Kan Bu Uti bilang saya comot. Bu Uti tunjukkan aja mana satu ayatnya, tunjukkan aja mana Yesus itu Tuhan. Ya, karena banyak sekali Yesus mengatakan Yesus itu utusan. Jadi waktunya udah mau habis juga nih ya waktuku. Udah lanjut gitu aja. Itu dulu dikit-dikit biar Bu Utinya Bentar tenang. dulu, saya mau ngambil charger ini bentar. HP saya mau lowbat. Bentar ya. Mumtaz Bentar, memang. Mu'alafah andalan kita nih. Sakti.